Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya kembali lagi bersama saya Rizky Faisal Hakiki. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai partisipasi politik. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas mengenai runtuhnya Orde Baru. Sebelum itu, mari kita putar dulu intronya. Orde Baru merupakan masa pemerintahan sebelum pemerintahan era reformasi dan sesudah masa pemerintahan Orde Lama. Orde Baru ini berlangsung hingga 32 tahun, yaitu dimulai dari tanggal 11 Mei 1966 hingga pada 20 Mei 1998. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya surat Perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Letnan Soeharto untuk memberantas pemberontakan yang terjadi di kala itu, yaitu gerakan komunis di Indonesia. Soekarno pada waktu itu memerintahkan kepada Letnan Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menjamin keamanan di Indonesia. Orde Baru ini ditandai dengan fokus kuat dalam pembangunan ekonomi, kebijakan ekonomi yang didukung investasi asing, deregulasi, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui program pembangunan seperti pembangunan 5 tahun atau PELITA. Masa Orde Baru ini berlangsung selama 32 tahun, menyebabkan Indonesia berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Namun meskipun pada masa Orde Baru ini banyak mengalami perkembangan, terutama dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa itu banyak yang mengalami penyimpangan. Salah satunya adalah penyimpangan Undang-Undang 1945. Menurut undang-undang, sistem perekonomian yang dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi, namun kenyataannya dikuasai oleh sebagian orang. Di era Orde Baru, perekonomian justru dikuasai oleh konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi. Dengan kata lain, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia merupakan sistem kapitalis. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah pola pemerintahan yang terpusat. Di masa Orde Baru ini sering juga disebut sebagai pemerintahan Orde Baru, yaitu Jawa sentris, yaitu pemerintahan itu hanya terletak pada di Jawa saja. Pemerintahan pusat ini memegang peran penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan di era Orde Baru. Diketahui adanya pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan terjadinya kesenjangan di tiap daerah. Tak hanya itu saja, bahkan pendapatan daerah pun diangkut ke pusat dan pemerintah daerah tidak mengutarakan protes. Akibat pembangunan perekonomian ini yang tidak merata, akhirnya banyak daerah-daerah yang mengajukan protes. Seperti contohnya adalah di daerah Irian Jaya yang hingga kini masih terjadi. Kemudian yang ketiga adalah krisis moneter. Pada masa Orde Baru, hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia memperparah kondisi keuangan negara. Hutang tersebut tidak hanya milik pemerintah, melainkan juga merupakan hutang milik pihak swasta. Melemahnya uang rupiah terhadap dolar Amerika di era Orde Baru ini diakibatkan oleh krisis yang melanda Asia Pasifik. Hutang luar negeri yang banyak menggunakan mata uang tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia makin buruk. Berikutnya adalah berkurangnya kepercayaan. Adanya praktik KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah membuat berkurangnya rasa simpati masyarakat. Selain itu, para investor juga menarik modal yang ditanamkan di Indonesia, sehingga membuat negara ini terjebak dalam krisis berkepanjangan. Kemudian yang kelima adalah tragedi Trisakti, yaitu aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa, beserta dosen dan staf diikuti oleh lebih dari sekitar 1000 mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998. Mereka meminta pemerintah melakukan reformasi di segala bidang, baik pemerintahan, ekonomi, maupun politik. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang memicu adanya kekerasan. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang menyimpang tersebut akhirnya membuat kedudukan Orde Baru pada masa itu mengalami kegoncangan, sehingga akhirnya banyak terjadi semisal kayak pemberontakan seperti pada tahun 1966, yaitu adanya kerusuhan di kota-kota besar akibat kenaikan harga BBM,
Kemudian pada tanggal 27 Mei 1997 yaitu adanya aksi demonstrasi oleh para mahasiswa guna menuntut reformasi ekonomi dan politik. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1998 yaitu terjadinya peristiwa tragedi di Tanjung Priok, hingga yang paling memorable adalah pada tanggal 12 Mei 1998 yaitu terjadinya kerusuhan Trisakti yang memicu kerusuhan besar-besaran, yaitu atas terjadinya penembakan mahasiswa yang tadi itu. Nah, dari sini membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Orde Baru itu melemah, hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan dirinya untuk mengundurkan diri dari kursi pemerintahan. Yaitu terjadi akibat karena kerusuhan yang terjadi sebelumnya, kemudian masalah-masalah yang timbul dari perekonomian Indonesia karena banyaknya hutang tadi, sehingga BBM menjadi naik. Nah, hal itu membuat Presiden Soekarno tidak mampu mengatasinya dan mengundurkan diri. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir ini yang sangat terbatas, dapat diringkas bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru ini mengalami perkembangan perekonomian yang sangat signifikan. Akan tetapi kebijakan-kebijakan politik pada waktu itu dianggap menyimpang terhadap Undang-Undang Dasar. Contohnya ketika ketika kebijakan perekonomian itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Ya, hal itu sama sekali tidak menggambarkan keadilan di negara ini. Dari kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat, akhirnya menimbulkan banyak sekali pemberontakan-pemberontakan, diantaranya dilakukan oleh mahasiswa, hingga pada akhirnya terjadilah Trisakti yang membuat kerusuhan besar-besaran di masa Orde Baru, hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari tahta kepemimpinannya pada tanggal 20 Mei 1998. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.